efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian. Definisinya dalam konteks penyuluhan pertanian, yang dimana administrasi dalam penyuluhan pertanian ini mencakup dari keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi program penyuluhan untuk mendukung meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari petani itu sendiri. Dan juga tujuan dari administrasi ini dengan mendukung kelancaran pelaksanaan program penyuluhan dan juga menjamin keterpaduan kegiatan penyuluhan dan juga memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dari sumber daya manusia, alam, dan juga sumber daya teknologi, dan juga meningkatkan akumulasi kegiatan penyuluhan. Dan juga fungsi dari administrasi ini sendiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan juga kelaksanaan atau pengendalian dan efisiensi. Nah, dari penyuluhan itu sendiri ke petani. Apa aja sih cangkupannya dari administrasi penyuluhan ini? Nah, dari administrasi penyuluhan ini mencakup dari personalisasi atau tenaga penyuluhan dan stafnya, dan administrasi perlengkapan dan sarana, dan juga administrasi keuangan dari pengelolaan keuangan yang akan dikeluarkan oleh penyuluh itu sendiri, dan juga pelaporan dan dokumentasi kegiatan, dan hubungan kerja dan koordinasi. Apa aja sih cangkup? Selanjutnya itu adalah struktur organisasi penyuluhan pertanian. Nah, dari beberapa penyusunan ini terdapat ada tingkat pusatnya, yaitu adalah Badan PPSDMP atau Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berperan sebagai perumusan kebijakan dan program yang menyusun program kerja dan memutuskan kebijakan di bidang penyuluhan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dan selanjutnya itu adalah tingkat provinsi, yang dimana dinas yang mendampingi pertanian, yang membidangi di pertanian itu, dengan salah satu fungsinya adalah penyuluhan itu sendiri, dan di tingkat kabupaten atau kota, yang dimana dinas pertanian dan pangan yang di dalamnya itu terdapat bidang penyuluhan pertanian dan UPT atau Balai Penyuluhan Pertanian disingkat dengan di tingkat kecamatan itu sendiri, dan juga unit pelaksanaan teknis atau UPT. Nah, ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, di mana tingkat kecamatan yang bertugas langsung di lapangan. Dan selanjutnya itu adalah terakhir adalah jabatan fungsional yang melibatkan dari kelompok penyuluh yang memiliki jenjang kepangkatan dan keahlian dari terlibat hingga. Selanjutnya itu adalah struktur organisasi. Peran dan posisi dalam administrasi tadi itu dengan perannya ini dengan koordinator penyuluhan sehingga mengatur kegiatan dan juga memastikan keterlaksanaan program yang mereka susun. Nah, dengan ini penyuluhan lapangan yang dimana pelaksanaannya kegiatan dan kontribusi langsung dengan petani. Dan juga staf administrasi, yang ini adalah mengelola data dari hasil laporan dan juga keuangan yang mereka gunakan di saat turun lapangan. Proses penyusunan program penyuluhan ini terdapat dari identifikasi kebutuhan dari petani, penyusunan rencana kerja dari penyuluhan itu sendiri, dan juga pelaksanaan dan motivatif dan evaluasi hasil kegiatan itu sendiri dari penyuluhan saat pelaksanaan di lapangan. Proses penyusunan selanjutnya itu adalah dokumen dari administrasi penting, yang dimana dari buku kas, dari itu mencatat dari pengeluaran dan laporan yang masuknya, dan juga daftar hadir dari para penyuluh, dan juga laporan kegiatan dan evaluasi yang mereka laksanakan di lapangan maupun tidak, atau di kantor, dan juga notulen rapat dan dokumentasi kegiatan. Kesimpulan dari administrasi penyuluhan pertanian ini
dapat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dan administrasi yang baik dapat menciptakan dari efisiensi, transparansi, dan juga hasil penyuluhan yang optimal bagi petani itu sendiri dan bagi penyuluhan. Kesimpulan